Jenderal Jeffers dari Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Chairman BOP Donald Trump sebagai panglima dari ISF sudah menyatakan bahwa dia akan mendapatkan Deputy Commander dari Indonesia. Berbagai pihak bereaksi. Ada yang mendukung. Ini merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia. Tetapi ada juga yang tidak mendukung. Saya termasuk salah satunya yang tidak bangga ketika disebutkan bahwa Indonesia menjadi Deputy Commander dari ISF. Dan juga ada yang mengatakan bahwa dengan kita mengirim pasukan ke ISF, maka disinilah pertama kali pasukan Indonesia bisa menjejakkan kakinya di Gaza. Merupakan suatu prestasi. Saya menganggap ini bukan suatu prestasi. Justru ini yang kita harus hati-hati. Apa alasan saya mengatakan ini semua? Ada 3 alasan. Pertama adalah dalam pernyataan di depan pers oleh Jenderal Jeffers disebutkan bahwa nantinya ISF dibagi dalam 5 sektor. Nah, 5 sektor ini ada yang pasukannya dari Kosovo, dari Albania, dan kita Indonesia mendapatkan sektor 5 yang ada di Rafah. Tapi ketika kita menjadi Deputy Commander, berarti apa? Berarti bahwa kita harus mempunyai gerak di 5 sektor itu. Deputy Commander tidak bisa hanya bertanggung jawab terhadap pasukan kita yang ada di Rafah. Nah, permasalahannya adalah kalau dari pihak Hamas sudah mengatakan bahwa siapapun pasukan yang ada di dalam Gaza disamakan dengan Israel Defense Force, itu berarti ISF ini punya kerentanan untuk berhadapan dengan Hamas. Terlebih lagi kalau Deputy Commander-nya dari Indonesia. Artinya apa? Deputy Commander ini kan merupakan satu kesatuan dengan Commander yang akan memberikan perintah kepada pasukan. Dan perintah yang akan disampaikan sebenarnya 2 yang besar, yaitu perlucutan senjata terhadap Hamas dan demilitarisasi. Nah, bagaimana mungkin kita sebagai wakil komandan bisa melakukan pick and choose, yang memilih apa peran kita? Kita tidak mau demilitarisasi terhadap Hamas. Tidak mungkin seperti itu. Hal yang kedua adalah meskipun Kementerian Luar Negeri memberikan caveat, ya, apa yang menjadi kriteria bagi pasukan kita. Tapi ingat, ketika pasukan kita menjadi bagian dari ISF, maka pasukan kita sudah lagi tidak berada di bawah komando dari pimpinan TNI di Indonesia. Mereka sekarang sudah di BKO-kan, di bawah kendali operasi dari ISF. Dan mereka tentu harus tunduk pada panglima ISF, yaitu Jenderal Jeffers. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau Jenderal Jeffers mendapatkan mandat untuk melakukan perlucutan senjata dan demilitarisasi. Artinya apa? Pasukan kita harus menjalankan perintah tersebut. Dan ini mungkin saja tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam rilisnya. Itu yang menjadi concern saya. Dan yang ketiga adalah kita tidak berharap bahwa pasukan kita justru dimanfaatkan oleh BOP, oleh chairman yang sangat mendengar suara dari Perdana Menteri Netanyahu untuk melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas. Ini kan sebenarnya sama seperti dalam bahasa Jawa, nabok nyilih tangan. Menabok orang lain, tapi menggunakan tangan orang lain juga. Jadi Israel ingin melucuti senjata dari Hamas menggunakan ISF, di mana ISF itu
bagian tertentunya adalah pasukan kita. Ini tentu akan dipertanyakan. Mana konsistensi kita terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Kalau misalnya pasukan kita melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas dan itu dianggap sebagai kita melanggengkan apa yang dilakukan Israel sebagai penjajah, ini jelas bertentangan. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah betul-betul mengkaji permasalahan ini sehingga kita tidak terjebak dari keinginan Israel yang dikomunikasikan ke chairman dari BOP, dan kemudian chairman ini mempunyai kewenangan yang sangat besar terhadap panglima dari ISF. Demikian POV saya.